Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Ayu Prastika dengan NIM 230400166 dari Prodi Bisnis Digital, Fakultas Teknologi dan Bisnis, Universitas Yatsi Madani, Tangerang. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman dari jurnal penelitian internasional berjudul Beyond Tourist Community Empowerment and Resilience in Rural Indonesia, karya Rudi Pramono dan Juliana, tahun 2025. Lalu di sini ada daftar isinya. Yang pertama ada abstrak, yang kedua ada metode penelitian, yang ketiga ada pengembangan hasil penelitian, yang keempat ada kesimpulan dan hasil pembahasan, yang kelima ada summary eksekutif, yang keenam ada rekomendasi strategis. Baik, di sini abstrak dari jurnal tersebut itu penelitian ini menyelidiki hubungan antara model tata kelola Community Based Tourist atau CBT dengan ketahanan, resilience, sosial ekonomi di pedesaan Indonesia. Studi ini berfokus pada bagaimana komunitas dapat bertahan, beradaptasi, dan pulih dari guncangan seperti pandemi COVID-19. Temuan menunjukkan bahwa desa dengan partisipasi inklusif dan kepemimpinan lokal yang kuat memiliki tingkat ketahanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan model tata kelola yang bersifat top-down atau terfragmentasi. Baik, ini metode penelitiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus komparatif. Lokasi penelitiannya ada di 3 desa wisata, yaitu Ngelareran, Yogyakarta, serta Penglipuran dan Jasri, Bali. Waktu pengumpulan data Juni hingga Agustus 2024. Teknik pengumpulan datanya wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, diskusi kelompok terfokus atau FGD dengan warga, observasi partisipan, dan analisis dokumen. Analisis data menggunakan analisis tematik yang dibantu dengan perangkat lunak NV4. Pengembangan hasil penelitian. Hasil penelitian mengidentifikasi perbedaan signifikan dalam model tata kelola di 3 desa. Yang pertama ada Gelanggeran, Yogyakarta, menggunakan model POK Darwis yang inklusif, kolaboratif, dan memiliki mekanisme pembagian manfaat yang adil. Yang kedua ada Penglipuran, Bali, tata kelolaan yang sangat berakar pada desa adat, kuat dalam pelestarian budaya namun cenderung kaku dan hierarkis yang terkadang membatasi inovasi. Yang ketiga ada Jasri di Bali, merupakan inisiatif baru yang dipimpin oleh wirausahawan lokal namun masih bersifat fragmentasi dan belum memiliki mekanisme pembagian keuntungan yang formal bagi seluruh warga. Lalu ada kesimpulan hasil pembahasannya. Penelitian menyimpulkan bahwa ketahanan sosial ekonomi merupakan hasil otomatis dari adanya pariwisata, melainkan bergantung pada inklusivitas, yaitu melibatkan perempuan, pemuda, dan berbagai lapisan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Diversifikasi ekonomi, yaitu kemampuan masyarakat untuk memiliki sumber pendapatan di luar pariwisata agar tidak rentan saat krisis. Kapasitas institusi, yaitu kepemimpinan lokal yang kuat dan kemitraan strategis dengan pihak eksternal, pemerintah, atau universitas. Summary eksekutifnya, judulnya Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pedesaan Indonesia melalui Pariwisata Berbasis Masyarakat atau yang biasa disebut CBT. Lalu ada tujuan utamanya, menentukan faktor kunci yang memungkinkan komunitas desa wisata di Indonesia untuk tetap tangguh menghadapi krisis ekonomi dan kesehatan. Lalu ada temuan utamanya, ketahanan dan tata kelola. Desa dengan partisipasi aktif seperti Gelanggeran terbukti lebih tangguh karena memiliki modal sosial yang kuat dan pembagian keuntungan yang transparan. Lalu ada tantangan model tradisional dan elit. Tata kelola yang terlalu terpusat pada lembaga adat atau segelintir elit wisata dapat menghambat inklusivitas dan kemampuan adaptasi masyarakat terhadap perubahan masalah digital. Yang terakhir, itu ada pentingnya diversifikasi. Komunitas yang tetap mempertahankan sektor pertanian di samping pariwisata memiliki jaring pengaman yang lebih baik saat jumlah wisata turun drastis. Yang terakhir itu ada rekomendasi strategisnya. Bagi pemerintah perlu melakukan yang namanya kebijakan untuk mendukung penguatan pengembangan kelembagaan lokal, POK Darwis, dan pelatihan literasi digital untuk adaptasi krisis. Bagi pengelola desa wisata harus memastikan bahwa pariwisata tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi segelintir pihak, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan infrastruktur publik dan pelestarian lingkungan secara kolektif. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.